Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenankan kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Adat, akan mempresentasikan modul 7, Hukum Tanah Adat. Sebelumnya, izinkan kami menyapa tutor kami yang kami hormati, Ibu Yuli Rahmawati, SHMH, dan beserta teman-teman tercinta kami dari kelas KIP Cicurug Asmur yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 yang beranggotakan Aldiansyah Mustafa, Erina Florensi Rifai, Fitri Rahmawati, Husnul Khotimah, M. Rifki Agustiandani, Messi Masullah, Novia Ramadona, dan Risnawati Apriani akan mempresentasikan bagian-bagian yang terdapat dalam modul 7, Hukum Tanah Adat, mata kuliah Hukum Adat. Di dalam modul 7 terdapat daftar isi antara lain pendahuluan, kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan kegiatan belajar 3. Pendahuluan. Masyarakat hukum adat bercorak komunal dalam arti sesuatu yang berharga dimiliki bersama-sama dengan warga masyarakatnya. Tanah dan air dalam masyarakat adat merupakan sesuatu yang berharga, yang pada hakikatnya merupakan kepunyaan sesama. Dari kepunyaan bersama ini, kemudian timbul pengertian kekuasaan bersama seluruh anggota masyarakat adat. Untuk kegiatan belajar 1, mengenai pengertian, ciri-ciri, dan objek hak tanah adat, akan dibacakan oleh rekan kami. Pengertian hukum tanah adat. Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur hak kebendaan tetap berupa tanah. Hubungan erat antara tanah dan masyarakat menjadi penyebab masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan, memungut hasil dari tumbuhan yang hidup di atasnya, dan berburu binatang yang hidup di dalamnya. Penguasaan tanah adat merupakan hak persekutuan adat. Hak ini diutamakan untuk kepentingan warga persekutuan adatnya di bawah pimpinan kepala adat atau kepala desa. Hak persekutuan atas tanah adat di setiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda. Contohnya, Ambon menggunakan istilah patuan, Bali menggunakan prabumian, Minangkabau menggunakan ulayat, dan Ciamis Jawa Barat menggunakan sawah desa atau titisara. Istilah hak ulayat juga digunakan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA untuk menyebut hak masyarakat adat atas tanah. Hak ulayat dipegang oleh seluruh warga atau anggota masyarakat hukum adat secara komunal, atau secara bersama-sama dan menyeluruh atas seluruh bidang tanah yang menjadi wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat. Pakar hukum adat Jojo Digono memakai istilah hak purba. Hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku atau klan yang dimiliki oleh serikat desa-desa atau sebuah desa saja dengan menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Berikut adalah ciri-ciri hak tanah adat. Yang pertama, hanya persekutuan hukum dan warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya. Yang kedua, orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan. Kemudian yang ketiga, hak persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan batasan hanya untuk keperluan keluarga atau kerabat sendiri. Selanjutnya yang keempat, persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya. Yang kelima, hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya. Yang keenam, hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan. C. Objek hak tanah adat atau hak ulayat. Objek hak atas tanah atau hak ulayat yaitu berupa tanah atau daratan, air atau perairan seperti sungai, danau, pantai beserta perairannya, empang, balong, kulah, dan sebagainya.
tumbuh-tumbuhan yang hidup liar atau pohon buah-buahan, pohon untuk pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya, binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Hak ulayat masyarakat adat tetap diakui oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang. Kedudukan hak tanah ulayat tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA nomor 5 tahun 1960. Kriteria kumulatif adanya hak ulayat dalam suatu daerah dapat dilihat dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agraria atau KEP BPN nomor 5 tahun 1999. Antara lain, adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat, adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. Kriteria kumulatif, yaitu semua kriteria tersebut harus ada, barulah hak tanah ulayat di wilayah tersebut dapat diakui. Fungsi sosial hak ulayat, yaitu ketika masyarakat dapat menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan fungsinya. Cara persekutuan memelihara atau mempertahankan tanah ulayat menurut Muhammad 1995. Persekutuan meletakkan tanda batas di sekeliling wilayah tanah kekuasaannya, menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Riwayat pengaturan pelaksanaan pengakuan tanah adat oleh negara. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/2012 terkait penegasan bahwa tanah adat bukan lagi tanah negara melainkan milik masyarakat adat. Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Perka atau Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat atau MHA dan masyarakat yang berada di kawasan tertentu. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Hak komunal. Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan. Subjek hak komunal antara lain masyarakat hukum adat, masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Proses pemberian hak komunal yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah tertentu dilakukan oleh tim IP4T, inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat untuk dapat dikukuhkan hak atas tanahnya menurut pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria nomor 10 tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, dan ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati. Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu adalah kelompok masyarakat dengan ketentuan menguasai secara fisik paling kurang 10 tahun atau lebih secara berturut-turut, masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi sumber utama kehidupan
dan mata pencaharian masyarakat, terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan pengukuhan haknya, maka masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu harus mengajukan permohonan kepada bupati, wali kota, atau gubernur. Permohonan tersebut diajukan oleh kepala adat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dengan dilengkapi syarat antara lain riwayat masyarakat hukum adat dan riwayat tanahnya apabila pemohon masyarakat hukum adat, riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 tahun atau lebih secara berturut-turut apabila pemohon masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, fotokopi identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya, dan surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu. Apabila ada permohonan tanah berada dalam satu kabupaten kota, maka bupati wali kota membentuk tim IP 4T. Tim ini terdiri atas Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kota sebagai ketua merangkap anggota, camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, lurah kepala desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota, unsur pakar hukum adat apabila pemohon masyarakat hukum adat, unsur dinas kabupaten kota yang menangani urusan di bidang kehutanan, unsur balai pemantapan kawasan hutan, dan unsur dinas badan kabupaten kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota apabila pemohon masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, perwakilan masyarakat hukum adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi yang mengelola sumber daya alam. Dalam hal ini, yang dimohon terletak di lintas kabupaten kota, maka gubernur membentuk tim IP 4T. Tim ini terdiri atas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai ketua merangkap anggota, unsur pakar hukum adat apabila pemohon masyarakat hukum adat, unsur dinas provinsi yang menangani urusan di bidang kehutanan, unsur balai pemantapan kawasan hutan, dan unsur dinas badan provinsi yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota apabila pemohon masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota terkait sebagai anggota, camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, lurah atau kepala desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota, perwakilan masyarakat hukum adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi yang mengelola sumber daya alam. Kegiatan belajar 2. Macam-macam hak tanah adat. A. Macam-macam hak atas tanah adat. Hak atas tanah dibagi menjadi 2, yaitu pertama, hak bersama. Hak bersama adalah hak persekutuan masyarakat adat untuk bersama-sama membuka tanah, perairan di wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Istilah hak bersama antara lain adalah hak purba, hak pertuanan, dan hak ulayat. Istilah hak bersama di tiap daerah.
wewengkon di daerah Jawa, sawah desa atau titisara dan kanomeran di Ciamis, Jawa Barat, prabumian di Bali, totabuan di Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilakukan masyarakat adat atas tanah bersama antara lain membuka tanah untuk pertanian, berkebun, berladang, dan lain-lain. Tanah ulayat atau tanah persekutuan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Tanah ulayat dapat dibangun rumah, digarap atau diolah, dimanfaatkan untuk sawah, ladang, kebun, kolam ikan, dan lain-lain oleh masyarakat adat setempat. Tidak hanya masyarakat adat setempat, orang luar persekutuan atau masyarakat tetangga juga bisa memanfaatkan tanah ulayat dengan seizin masyarakat setempat atau kepala adat atau kepala desa yang bersangkutan, serta membayar uang pengakuan sebelum dia memanfaatkan tanah itu, beserta uang penggantian yang dibayar setelah selesai memanfaatkan tanah. Yang kedua, hak perorangan atau hak peserta. Berdasarkan hak peserta ini, timbullah hak-hak perorangan untuk anggota persekutuan yang ikut membuka tanah bersangkutan. Hak-hak perseorangan dalam persekutuan adat dapat juga dipandang sebagai pelaksanaan dari hukum tanah, seperti hak perkarangan tidak terbatas. Hak ini timbul ketika anggota masyarakat hukum adat secara beramai-ramai membuka tanah kosong atau tanah hutan untuk dijadikan perkampungan. Kepada setiap orang yang turut membuka tanah perkampungan diberi hak untuk mendirikan rumah di atas tanah yang telah dibuka. Sedangkan orang-orang yang mendirikan rumah hanya mempunyai hak pakai atas tanah dan hanya boleh secukupnya saja untuk membangun sebuah rumah. Hak bersama dan perseorangan saling mempengaruhi. Hak persekutuan atau hak bersama yang lazim disebut hak ulayat di masa lalu merupakan hak tertinggi atas tanah adat di seluruh Nusantara. Hak warga persekutuan menurut Muhammad 1995 yaitu membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah terus-menerus, mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti rotan, seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah ulayat hasil dari sepenuhnya atas tanah, pohon, binatang, dan perairan atau kolam, tetapi mengusahakan kolam ikan dengan ketentuan tetap menghormati hak ulayat desanya, kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah, peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk ke dalam tanah pertaniannya, selama tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari. Pada tanah yang demikian itu, orang yang mengusahakannya dapat mempunyai hak milik yang dibatasi oleh ketiga hal di atas. Hak milik seperti ini dinamakan hak kiasan, yang merupakan berubah menjadi hak milik sesuai UU PA pasal 28 ayat 1. 6 macam hak perseorangan dalam masyarakat hukum adat. Yang pertama, hak utama. Hak utama adalah hak yang diutamakan atau didahulukan bagi orang-orang tertentu yang mengusahakan tanah atau tanah bekas ladangnya. Dapat dikatakan hak prioritas atas tanah. Hak utama hanya dipunyai orang dalam anggota persekutuan. Hak utama dapat disebut juga sebagai hak wewenang pilih. Yang kedua, hak milik. Hak milik adalah hak terkuat di antara hak-hak perorangan lainnya. Hak milik atas tanah ini mewajibkan agar tanah diolah terus-menerus. Apabila tanah sudah tidak diolah lagi, maka tanah harus dikembalikan kepada kepala adat atau kepala desa. Karena hak milik di sini berfungsi sosial. Hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan jalan, yaitu membuka tanah hutan atau tanah belukar. Kedua, dari warisan. Yang ketiga, pembelian, penukaran atau hadiah. Yang keempat, kadaluarsa. Yang ketiga, hak pakai. Pada hutan atau ladang, tanah dibersihkan dengan menebangi pohon-pohon. Kemudian, sementara waktu, tanah dipakai dan dimanfaatkan untuk ladang.
Setelah setahun panen, tanah kemudian ditinggalkan. Yang keempat, hak menggarap dan menikmati hasil. Hak menggarap dan menikmati hasil adalah hak yang diperoleh baik oleh warga persekutuan hukum maupun bukan warga persekutuan. Bagi warga persekutuan dimungkinkan untuk mengembangkan hak menikmati hasil menjadi hak milik sehingga ia diperbolehkan mengolah tanahnya selama beberapa kali panen berturut-turut tanpa diselingi hak menang pilih. Yang kelima, hak keuntungan jabatan atau hak imbalan jabatan. Hak keuntungan jabatan atau hak imbalan jabatan adalah hak seorang pamong desa berupa tanah yang diperolehnya karena jabatan yang diembannya. Tanah semacam ini di wilayah Batak disebut Saba Nobolak. Di Sulawesi Selatan disebut Galungarajang, di Bali disebut Bukti, dan di Jawa disebut Tanah Bengkok. Isi hak ini yaitu pejabat yang bersangkutan bisa mengerjakan tanah jabatan itu atau menyewakan tanah pada orang lain, tetapi tidak boleh menjual atau menggadaikan tanahnya. Sehingga ketika ia berhenti dari jabatannya, tanah yang bersangkutan kembali kepada hak ulayat desanya, atau berpindah ke tangan pejabat yang menggantikannya. Yang keenam, hak wenang beli. Hak wenang beli adalah hak yang diutamakan atau diprioritaskan bagi seseorang untuk membeli tanah termasuk empang dengan harga yang sama dengan harga untuk orang lain. Hak wenang beli yang diberikan kepada yaitu yang pertama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dijual. Yang kedua, anggota kerabat pemilik tanah. Yang ketiga, para warga desa setempat. Yang keempat, orang-orang yang ikut membuka tanah. Jika orang-orang yang tersebut pada nomor 1, 2, 3, dan 4 tidak menggunakan hak menang belinya, maka bisa diberikan kepada orang lain. Tanah-tanah persekutuan adat ini di bawah pimpinan atau pengaturan kepala adat atau istilah di daerah lain disebut penghulu rakyat, atau di desa-desa di Jawa disebut kepala desa. Tugas kepala adat atau penghulu rakyat ini juga rangkap sesuai dengan berlakunya hak atas tanah persekutuan, yaitu berlaku ke dalam dan keluar. Tugas kepala adat atau penghulu rakyat keluar sebagai wakil persekutuan menghadapi orang luar persekutuan masyarakat. Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan kepala suku atau pimpinan masyarakat hukum adat atau desa. Kewenangan akulayat dipegang oleh kepala atau pimpinan persekutuan hukum tersebut secara rinci meliputi 1. Menerima pemberitahuan anggota masyarakat hukum yang ingin membuka tanah. 2. Melindungi hak anggota suku dan mendamaikan apabila ada perselisihan mengenai tanah. 3. Menjadi saksi apabila ada perbuatan hukum mengenai tanah yang menurut adat memerlukan saksi. Dan 4. Mewakili suku atau masyarakat hukum keluar. Menurut Muhammad 1986, aktivitas kepala masyarakat hukum dibagi menjadi 3 hal, yaitu 1. Urusan tanah, 2. Penyelenggaraan tata tertib sosial dan tata tertib hukum supaya kehidupan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya dan mencegah pelanggaran hukum atau preventif. 3. Usaha yang tergolong dalam penyelenggaraan hukum untuk mengembalikan atau memberikan data tata tertib dan data dihukum secara seimbang menurut ukuran yang bersumber pada pandangan yang regius magis atau represif. 3. Konversi hak-hak tanah adat dengan berlakunya UU PA, maka hak atas tanah yang diatur atau yang tunduk pada hukum adat dapat dikonversi sesuai hak-hak atas tanah adat setelah berlakunya UU PA adalah sebagai berikut. A. Hak milik yayasan sesuai dengan ketentuan konversi pasal 2 ayat 1 UU PA menjadi hak milik X pada 28 ayat 1 UU PA. B. Hak masyarakat hukum adat yang tidak mungkin menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan konversi pasal 8 UU PA ini menjadi hak pakai X pasal 1 ayat 1 UU PA. C. Hak milik atas tanah yang jatuh kepada ahli warisnya karena pemiliknya meninggal dunia sesuai dengan ketentuan konversi pasal 7
UU-PA berubah menjadi hak milik X, pasal 20 ayat 1 UU-PA. D. Tanah-tanah sawah jabatan seperti tanah bengkok atau sawah kelungguhan, Sabana Bolak, Galung Aranjang, Dusun Dati Raja, Bukti sesuai dengan ketentuan konversi pasal 6 UU-PA menjadi hak pakai X pasal 41 ayat 1 UU-PA. B. Hak benda yang bukan tanah. 1. Hak atas rumah. Menurut hukum adat, hak milik atas rumah dan atas tanah atau tempat rumah dibangun harus dibedakan. Dalam hal ini dikenal asas pemisahan horizontal. Maksudnya bahwa hak milik atas tanah dipisahkan dari hak milik atas benda-benda yang terkait di dalamnya. Lazimnya, kalau orang membangun rumah, maka rumah akan dibangun di atas tanah milik orang yang akan membangun rumah tersebut. Tetapi, kalau dalam hukum adat karena menganut asas pemisahan horizontal, kemungkinan seseorang membangun atau mempunyai rumah di atas tanah milik orang lain. Jadi dimungkinkan pemilik tanah berbeda dengan pemilik rumah yang ada di atasnya. Hal ini berlainan dengan asas asesi yang dianut hukum peradilan perdata barat. Asas ini mempunyai prinsip bahwa pemilik tanah berarti sekaligus dengan segala sesuatu yang terkait erat dengan tanah itu. Jadi pemilik tanah berarti juga pemilik rumah atau tanaman di atas tanah yang bersangkutan. 2. Hak atas tanaman. Hanya dengan hak milik atas rumah, milik atas tanaman dalam hukum adat juga bisa dipisahkan atau dibedakan antara hak milik atas tanah dengan hak milik atas tanah di atasnya. Misalnya, tanaman milik pribadi bisa ditanam di atas ulayat. Kegiatan belajar 3. Transaksi atas tanah. Jika tanah telah menjadi hak milik perseorangan, maka timbul keinginan untuk melakukan transaksi tanah atau menjual tanah kepada anggota masyarakat hukum adat yang lain. Dengan demikian, pemilik perorangan dapat mau menggadaikan atau menjual tanah-tanahnya. Transaksi tanah dalam hukum adat pada dasarnya adalah penyerahan benda tanah disertai dengan pembayaran tunai. Di Indonesia istilahnya jual, di Jawa istilahnya adol atau sade. Jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. 4. Bentuk transaksi jual dalam hukum tanah adat. Pertama, jual lepas. Jual lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanah secara terang dan tunai, di mana ikatan antara penjual dan tanahnya sudah lepas. Dengan adanya perbuatan terang dan tunai ini, maka kami atas tanah sudah lepas dari pemilik lama pindah ke pemilik baru. Kedua, jual gadai atau adol sende, Jawa ngajual akad atau gade Sunda. Jual gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain secara terang dan tunai, bersifat sementara, sehingga demikian pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus tanahnya kembali. Pemindahan hak sementara ini biasanya karena pemilik tanah membutuhkan uang, maka tanahnya digadaikan dan setelah berselang beberapa waktu dapat ditebus kembali oleh pemilik tanah. Pada jual gadai biasa terdapat dua jenis gadai. Yang pertama, menganak-gadaikan. Menganak-gadaikan berarti pihak pemilik tanah atau pihak ke-1 menggadaikan tanahnya kepada pihak kedua atau pihak penerima gadai. Kemudian, pihak kedua menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Jadi di sini terdapat dua hubungan gadai. Seperti pada gambar dapat kita lihat, A sebagai pihak pertama, B sebagai pihak kedua, dan C sebagai pihak ketiga. A menggadaikan tanahnya kepada B, yang berarti A sebagai pihak pertama menggadaikan tanahnya kepada B sebagai pihak kedua. Lalu B sebagai pihak kedua menggadaikan tanahnya kepada C sebagai pihak ketiga. Selanjutnya adalah memindah gadaikan. Memindah gadaikan berarti pemilik tanah atau pihak ke-1 menggadaikan tanahnya kepada pihak kedua atau penerima gadai. Kemudian, pihak kedua menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga setahu dan seizin pemilik tanah, di mana pihak ketiga menggantikan kedudukan pihak kedua. Selanjutnya, hubungan pihak satu hanya dengan pihak ketiga. Jadi, A sebagai pihak pertama
menggadaikan tanahnya kepada B sebagai pembeli gadai atau pihak kedua. Selanjutnya, B sebagai pihak kedua menggadaikan kembali tanahnya dengan izin dan setahu pemilik tanah atau pihak pertama kepada C sebagai pihak ketiga. Namun, selanjutnya, hubungan gadai hanya terjadi antara pihak A dan pihak C atau pihak pertama dan pihak ketiga. Selain daripada jual gadai biasa, terdapat jual gadai jangka waktu. Pada jual gadai jangka waktu, terdapat dua jenis gadai. Yang pertama, gadai jual beli larang tebus. Gadai ini terjadi ketika penggadai dan pembeli gadai menentukan bahwa dalam jangka waktu tertentu, penggadai dilarang menebus tanahnya. Yang kedua, gadai jangka waktu wajib tebus. Gadai ini terjadi ketika penggadai dan pembeli gadai menentukan bahwa dalam jangka waktu tertentu, penggadai wajib menebus tanahnya. Menggadai tanah dalam hukum adat. Dalam hukum adat, hal menggadai tanah prinsipnya akan kembali ke pemilik tanah ketika telah ditebus. Transaksi gadai tidak selalu dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, melainkan dilakukan juga dalam jangka waktu yang cukup lama yang menimbulkan kerugian bagi penggadai atau penjual tanah. Sehingga diatur pengaturan uang tebusan gadai tanah yang berlangsung lebih dari 7 tahun dengan memperhatikan perubahan nilai rupiah sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 1957. Sehingga nilai atau uang atas tanah gadai tersebut tetap stabil dengan memperhatikan perubahan nilai rupiah. Ketiga, jual tahunan. Jual tahunan merupakan transaksi yang terjadi ketika pemilik tanah menyerahkan tanahnya atau sawah atau ladang tenggalan kepada orang lain penggarapan untuk beberapa tahun panen dengan menerima pembayaran lebih dahulu secara tunai dari penggarapan. Setelah habis masa yang dijanjikan, tanah dikembalikan, biasanya dijual tahunan berlaku untuk 1-3 tahun panen. Istilah jual tahunan di Jawa adalah adol tahunan, ayodan, terowongan, kemplongan, atau sewa tahunan. Selanjutnya, hak-hak yang diperoleh. Pertama, mengolah tanah. Kedua, menanami dan memetik hasilnya. Ketiga, berbuat dengan tanah itu seakan-akan miliknya sendiri. Keempat, pembeli tahunan dilarang menjual atau menyewakan tanah itu kecuali seizin pemiliknya. Selanjutnya, jual gangsur. Jual gangsur merupakan pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli tanah, akan tetapi tanah sementara masih berada di tangan penjual. Artinya, walaupun sudah terjadi pemindahan hak milik, tetapi pemilik yang lama masih mempunyai hak pakai. B. Transaksi bukan tanah. Transaksi bukan tanah antara lain 1. Perjanjian bagi hasil tanam. Perjanjian antara pemilik tanah dengan orang lain untuk mengerjakan tanahnya, mengolah dan menanami tanaman dengan perjanjian bahwa hasil dari tanah itu dibagi 2 atau 3. Ketika hasilnya dibagi 2 disebut memperduai di Minangkabau, di Jawa disebut maro, di Priangan disebut nengah, di Sumatera disebut perdua, di Sulawesi Selatan disebut tesang, di Minahasa Sulawesi Utara disebut toyo. Ketika hasilnya dibagi 3 dengan arti apakah pemilik tanah mendapat 1/3 serta penggarap 2/3 bagian atau sebaliknya disebut martelu di Jawa, jejuron di Priangan, Jawa Barat. Di Jawa, dalam suatu perjanjian bagi hasil berlaku adat yang disebut serama dan mesi. Serama adalah pemberian uang sekedarnya oleh penggarap kepada pemilik tanah sebagai tanda permintaan. Mesi adalah suatu pemberian dari penggarap kepada pemilik tanah sebagai tanda pengakuan terhadap pemilik tanah. Selanjutnya, syarat terjadinya perjanjian bagi hasil. A. Objek transaksi bukan tanah, melainkan tenaga kerja dan hasil tanam.
B. Fungsi produktivitas milik tanah tanpa pengusahaan sendiri. Produktivitas tenaga kerja tanpa pemilikan tanah. C. Tidak diperlukan persaksian kepala adat. D. Dapat dilakukan oleh pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, pemegang tanah jabatan. Perjanjian bagi hasil di masyarakat pedesaan sebagian besar tidak dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil. Menurut peraturan ini, perjanjian bagi hasil harus dibuat tertulis di hadapan kepala desa dan disahkan oleh camat. 2. Transaksi pinjam uang dengan tanggungan tanah. Transaksi peminjaman uang atau hutang uang dengan perjanjian selama hutang belum lunas, si pemilik tanah atau debitor tidak akan membuat transaksi lain atas tanah miliknya, kecuali untuk kepentingan kreditor atau pemberi pinjaman uang. Jadi, perjanjian mengenai tanahnya merupakan perjanjian tambahan saja, sedangkan perjanjian utamanya adalah perjanjian peminjaman uang. 3. Numpang. Numpang terjadi ketika seorang pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk membuat rumah dan tinggal di atas tanahnya. Jika pemilik tanah dan rumah juga tinggal di situ disebut bywonder. Baliknya, jika pemilik tanah tidak mendiaminya sendiri atau tidak tinggal di situ disebut offowner. Dalam hal ini, yang menumpang tidak dipungut biaya ganti rugi, tetapi biasanya orang yang numpang membantu si pemilik tanah. Hal tersebut diatur dalam putusan Mahkamah Agung nomor 574/PDT/1992 tanggal 14 Mei 1994 yang menyatakan hukum membenarkan tinggalnya seseorang dalam bangunan rumah yang ada di atas tanah orang lain secara sah. Bila tanah kemudian dijual oleh pemilik tanahnya, pembeli tanah tidak berwenang mengusir orang yang menempati rumah. 4. Perjanjian terpadu. Perjanjian terpadu terdiri atas perpaduan antar beberapa perjanjian yang berjalan bersama. Yang satu merupakan perjanjian pokok, sedang yang lain merupakan perjanjian tambahan. Sebagai contoh, terjadi perpaduan antara jual gadai dan jual tahunan dengan perjanjian bagi hasil tanaman atau perjanjian sewa. Misalnya, X menggadaikan tanahnya kepada Y, kemudian X yang mengolah tanahnya itu dengan perjanjian bagi hasil dengan Y, maka perjanjian pokoknya adalah gadai tanah. Sedangkan perjanjian tambahannya adalah perjanjian bagi hasil. Dalam hal ini, seorang yang menjual gadai tanahnya tetapi ingin tetap dapat mengerjakan tanahnya, maka ia harus membayar sewa atau melakukan bagi hasil kepada si pembeli gadai. Sekian presentasi kami dari kelompok 2 untuk modul 7 Hukum Tanah Adat, mata kuliah Hukum Adat. Kami memohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian materi untuk modul ini, dan kami berharap ke depannya kami dapat mempresentasikan materi ini atau materi mata kuliah Hukum Adat dengan lebih baik lagi. Untuk perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih.